Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Masih dalam edisi belajar di rumah. Kali ini saya mencoba menjelaskan materi matematika SMP kelas 8 semester 1 tentang aljabar, yaitu bab yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Oke, langsung saja. Apa sih aljabar itu? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar antara lain ada variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku jenis, dan suku tidak sejenis. Oke, akan kita bahas. Ini loh contoh bentuk dari aljabar. Ya, 3x ditambah 7 sama dengan 12. Atau bentuk lain, 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Jadi disimbolkan dengan huruf-huruf. Ada x, ada y, ada z, atau a, b, c, ya, p, q, pokoknya huruf ya. Itu ada pada aljabar. Nah, nama-namanya jadi untuk ada unsur yang ada dalam aljabar itu ada koefisien, konstanta, dan variabel. Nah, yang dinamakan variabel itu huruf-huruf yang terdapat pada aljabar. Ada x, kayak ini, x, y, z. Itu termasuk namanya variabel. Sedangkan angka biasa seperti positif 7, 12 itu termasuk konstanta. Ingat ya, 7, 12 berdiri sendiri. 3 ini juga angka tapi bukan konstanta karena 3 bergabung dengan x. 3x itu namanya koefisien. Ya, 3x, koefisien x adalah 3. Koefisien y adalah 4. Koefisien z 1. Karena di depan angka z tidak ada angka, kita anggap angka 1. Jadi dalam aljabar ada 3 unsur koefisien, yaitu angka di depannya variabel, ada variabel yaitu huruf yang ada dalam aljabar, dan angka biasa positif 7, positif 12 itu dinamakan konstanta. Paham ya? Oke, lanjut. Ini adalah contoh panjang dari aljabar. Masih bisa panjang lagi ya. Ini ada 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 12xy ditambah 8y dikurangi 7. Jadi kita disuruh menjabarkan mana yang termasuk koefisien, konstanta, dan variabel. Jadi yang jelas sekali, untuk yang belakang dulu, warna hijau negatif 7. Ingat ya, satuannya di depannya itu positif atau negatif, itu tetap ditulis. Konstanta negatif 7. Jelas, nggak ada lagi. Variabelnya ada berapa variabel di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel yang berbeda. Yang pertama, x kuadrat. Yang kedua, y kuadrat. Yang ketiga, xy. Dan yang keempat, y. Ini variabel dari aljabar. Ada 4 variabel yang disediakan. Nah, koefisiennya itu apa saja? Juga ada 4. Koefisien x kuadrat, yaitu 2, 4. Koefisien y kuadrat yaitu 5. XY 12. Negatif 12. Ingat ya, negatifnya ikut. Kalau ini kan positif tidak perlu kita tulis. Koefisien y 8. Jelas ya. Ini unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Oke, kita beri contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan koefisien dari bentuk aljabar berikut. Jadi ya kita bahas yang A dulu. Koefisiennya saja yang diminta untuk dicari. Untuk soal yang A, koefisien x kuadrat, yaitu depannya x kuadrat ada angka berapa? 2. Lanjut, masih ada koefisien x, depannya angka x tidak ada, kita anggap 1. Dianggap 1. Negatif 1 ini bukan koefisien, tapi konstanta. Jelas?
Oke. Contoh soal yang kedua. Ya. Koefisien X kuadrat dari yang soal yang B 3. Koefisien X yaitu negatif 2. Sedangkan positif 1 ini termasuk konstanta, bukan koefisien. Jelas ya? Oke. Jika jelas, kalian bisa mengerjakan soal yang C dan D pada kolom komentar, bisa dijawab. Kemudian atau kalian bisa mengerjakan dalam buku tugas kalian. Selamat mencoba. Oke, lanjut kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ini adalah rumus atau simbol yang digunakan untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi untuk menghitung bentuk aljabar itu harus disamakan. Apanya yang sama? Yaitu variabelnya yang sama. AN ditambah BN, belakangnya tetap N, cuman satu. Yang tengah A dan B ini kita jumlahkan. Oke ya, jelas. Sama untuk pengurangan juga seperti itu. A dan B kita kurangi, N-nya tetap di belakang. Kita beri contoh soal. Yang pertama, 3X plus 4X sama dengan berapa? Ini sama, X sama X, tetap kita tulis X. Tinggal dijumlahkan, 3 ditambah 4, 7X. Jawabannya seperti ini. Paham? Lanjut. Berikutnya. Contoh berikutnya. Negatif 4A dikurangi 5A. Negatif 4A dikurangi 5A. Kita cek dulu variabelnya sama apa tidak. Oh, ternyata sama-sama A. Berarti kita bisa melakukan pengurangan. Utangnya 4 diutang lagi 5. Jadi negatif 9A. Jangan lupa. Jawabannya seperti ini. Jelas? Oke, langsung kita coba ke contoh soal. Ini ada 4 contoh soal. Kita lihat dulu soal yang pertama itu dalam bentuk variabel X, variabelnya sudah sama. Tinggal apa? Tinggal kita tambahkan 3 tambah 5, 8. X-nya tetap 8X. Gampang. Lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat dulu variabelnya A, semuanya A. Tinggal kita melakukan pengurangan dan penjumlahan. 5 dikurangi 3, 2. 2 dikurangi 2, 0. Ditambahkan 4. Jadi jawabannya positif 4A. Paham? Lanjut ke soal yang ketiga. Yaitu ada A, variabelnya, kemudian B, A, dan B. Berarti cara mengurangkan atau menjumlahkannya, kita samakan terlebih dahulu variabelnya. Ya, variabel A kita samakan dengan A. 7A ditambah A. Lanjut. 5B ditambah ya. Ditambah 5B negatif 2B. Negatif 2B. Sama dengan, kita hitung, 7A ditambah A, 8A. Yang kita jumlah yang sama variabelnya. Kemudian 5B dikurangi 2, positif 3B. Jawabannya seperti ini. Paham? Jadi kita samakan dulu, kita kelompokkan dulu variabelnya yang sama, yaitu variabel A dengan A, variabel B dengan B. Kemudian kita melakukan penjumlahan atau pengurangan. Paham? Kita lanjut ke soal yang keempat. Bagaimana dengan soal yang keempat? Kita cek terlebih dahulu variabelnya sama atau tidak. Variabel yang pertama X, kemudian Y, kemudian konstanta. Tidak ada variabel yang sama. Berarti tidak bisa dilakukan penyederhanaan atau tidak bisa dilakukan penyelesaian jawaban karena tidak memiliki variabel yang sama. Jelas? Berarti nomor 4 bukan termasuk soal
penjumlahan dan pengurangan aljabar. Paham? Oke, kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Tuliskan bentuk-bentuk berikut dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Saya akan memberi dua contoh. Nanti contoh yang kedua, yang C dan D, kalian kerjakan sendiri ya. Contoh yang pertama, yang A, kita kerjakan yang A dulu. Negatif 10x dikurangi 2x ditambah 3. Berarti variabelnya sama, x dan x. Kita tinggal melakukan pengurangan. Negatif 10 x dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan negatif 10 negatif 2 negatif 12x plus 3. Sudah ketemu jawaban sederhananya. Jelas? Lanjut ke soal yang B. Kita lihat dulu soalnya. 7A dikurangi 5B ditambah 10A ditambah 15B. Ada dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Kita kerjakan dulu dengan cara apa? Mengelompokkan variabel A sendiri, variabel B sendiri. Oke, 7A saya kelompokkan dengan positif 10. 7A saya kelompokkan dengan positif 10A. Kemudian negatif 5B. Ingat, angka penjumlahan dan pengurangan ditulis. Negatif 5B ditambah 15. Ditambah 15B. Kita hitung, 7 tambah 10 kita kelompokkan. A dengan A, B dengan B. 7A ditambah 10A, 17A. Kemudian negatif 5B ditambah 15. Negatif 5B ditambah 15. Berarti positif 10B. Jawabannya seperti ini. Kita kelompokkan dulu, A dijumlahkan, kemudian B kita lakukan penjumlahan juga. Jelas ya? Untuk soal yang C dan D kalian bisa mengerjakan pada buku tugas kalian atau bisa jawab langsung di kolom komentar. Lanjut, soal berikutnya. Kita ada soal seperti ini. 3x ditambah 2y dikurangi 9 ditambah negatif 6x ditambah 3y ditambah 10. Jadi ada penjumlahan yang lebih kompleks, yaitu dua variabel dan ada konstantanya. Kita lakukan penjumlahan dengan cara, ada dua cara. Kita pakai cara yang pertama dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu. X dengan X, Y dengan Y, konstanta dengan konstanta. Tapi ingat, depannya negatif ya kita tulis tetap negatif. Jangan sampai tidak diikutkan. Jangan sampai angkanya saja kalau mengerjakan. Oke, kita kelompokkan dulu ya. 3x dengan negatif 6x. Kemudian positif 2y dengan positif 3y. Lanjut konstanta negatif 9 dengan positif 10. Kita hitung. 3 dikurangi 6 negatif 3x ditambah 2 dan 3 5y positif. Negatif 9 ditambah 10 yaitu positif 1. Ketemu jawabannya. Jelas? Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan dengan cara menyusun ke bawah. Misal 3x ditambah 2y min 9. Kemudian negatif 6x ditambah 3y ditambah 10. Kita lakukan penjumlahan. Negatif 9 dikurangi ditambah 10 sama dengan positif 1. Kemudian 2 ditambah 3 positif 5y. Kemudian 3x dikurangi 6x sama dengan negatif 3x. Begini hasilnya. Hasilnya sama, tapi dengan dua cara yang berbeda. Kita kelompokkan secara mendatar atau kita susun ke bawah. Seperti itu, jelas ya? Oke, lanjut. Cara yang kedua, itu tadi cara penjumlahan. Yang tengah-tengahnya ini penjumlahan tadi. Sekarang tengah-tengahnya ini pengurangan. Bagaimana kita gunakan dua cara juga. Ini cukup berbeda. Kalian cukup harus lebih teliti daripada yang tengah-tengahnya penjumlahan.
Kalau tengah-tengahnya pengurangan akan berbeda rumusnya. Tetap sama, kita cek dulu variabelnya. Ada dua variabel yang sama, ada satu ya, X dan X serta konstanta. Kita kelompokkan dulu, berarti negatif 4X. Nah, ini yang membedakan negatif. Ini kan 2X, tapi dikurangi, berarti negatif kali positif 2. Hasilnya negatif 2X. 2-nya jadi negatif karena dikurangi. Kemudian plus 10. Kemudian positif 1, bukan positif 1. Ada negatif di tengah-tengah ini, kita kalikan dengan positif 1. Dikalikan dengan positif 1. Hasilnya negatif 1. Seperti ini. Berbeda dengan penjumlahan, tidak perlu dikalikan dengan positif karena hasilnya tetap akan bilangan itu sendiri. Tapi kalau dengan negatif akan berubah. Positif 2 jadi negatif 2. Positif 1 jadi negatif 1. Lalu kita lakukan penjumlahan dan pengurangan. Negatif 14X dikurangi 2X, negatif 16X. Plus 10 dikurangi 1, negatif 9. Jawabannya seperti ini jika cara yang pertama. Dikelompokkan berdasarkan mendatar. Bagaimana dengan cara yang kita susun ke bawah? Negatif 14X ditambah 10, kemudian 2X ditambah 1. Kita pengurang. 10 dikurangi 1, 9. Positif. Negatif 14 dikurangi 2, negatif 16X. Ketemu jawaban yang sama dengan cara yang tadi. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut berikutnya berupa latihan soal. Ada 3 latihan soal penjumlahan dan 3 latihan soal juga pengurangan. Kalian bisa menggunakan 2 cara sekaligus, cara mengelompokkan secara mendatar atau cara disusun secara ke bawah. Terserah kalian ingin lebih cepat yang mana, mengerjakan dengan 2 cara ataupun dengan 1 cara pilihan Anda. Kerjakan pada latihan soal. Jika ada pertanyaan bisa bertanya langsung lewat komentar, kolom komentar, oke? Terima kasih, bantu subscribe ya untuk channel ini agar lebih berkembang. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.